remaja upaya dalam menghadapi tantangan gizi. Nah, sebelum kita memasuki podcast kali ini, kata orang sih tak kenal maka tak sayang. Oke, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Putri Agustina dari mahasiswa gizi angkatan 2021 Universitas Sriwijaya. Hari ini saya nggak sendirian guys, tentu saja ditemani oleh dua kakak-kakak cantik di depan saya. Halo kak. Halo Kak Dwi. Boleh nih kak, kenalan dulu siapa? Siapa dulu nih? Oke, mungkin Anda dulu deh kayaknya. Aku yang pertama ya, nggak mau diduain Wow. soalnya. Oke, kenalin aku Nanda Irantika dari Prodi Gizi Angkatan 2021 sama kayak Kak Dwi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Sriwijaya. Oke, kenalin nama kita Syahrilia, teman-teman bisa panggil aku aja. Aku juga seangkatan dengan Kak Dwi dan Kak Nanda. Oke, jadi kali ini kita bersama Kak Tasya dan Kak Nanda yang akan menjadi narasumber kita hari ini gitu. Nah, ngomong soal cantik nih kak, menurut kakak sih pandangan kakak pribadi ya, cantik itu apa sih? Harus mancung kah? Harus tinggi kah? Atau gimana nih? Aduh, mancung gak tuh ya? Oke, standar kecantikan menurut aku dulu ya. Oke, boleh. Aku dulu dong. Oke, standar kecantikan menurut aku ya. Sekarang ini udah aneh banget ya, udah ketat banget kayak kamu harus tinggi, langsing, putih, ya mancung juga, exactly. Apalagi banyak lah rahang tirus lah, apalagi ada yang juga cabi lah dan sebagainya. Jadi ya itu kayak nggak make sense gitu kadang-kadang. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sama sih ya, standar kecantikan zaman sekarang itu udah banyak banget nih yang melenceng dari hal seharusnya. Karena kebanyakan standar kecantikan itu justru mengesampingkan kesehatan. Iya benar tuh kak. Nah, ini cantik itu harus kutilang gitu, terus tinggi lah hilang ya kan? Karena hilang. Takutnya tuh kan kali aja gitu, semoga enggak ya. Nah, menurut kakak nih, pandangan tren yang diberikan oleh influencer di luar sana tuh gimana sih tentang kecantikan gitu? Apa benar gitu harus kurus ya kak? Nah, mungkin aku izin menjawab sedikit nih. Kalau misalnya untuk influencer itu kebanyakan kan mereka itu kurus, tinggi, langsing, tapi di samping itu mereka tetap bisa makan banyak nih. Mereka makan yang berminyak, mereka makan manis-manis, tapi itu mereka tetap kurus. Tentu itu jadi pertanyaan besar dong. Kenapa mereka bisa tetap langsing sedangkan mereka makan banyak? Oh, makan banyak yang dimaksud ini kayak YouTube kayak influencer dari Korea misalnya, dia ini ulzang kayak cewek cantik langsing yang aku bilang tadi kayak standar kecantikan banget. Tapi dia mukbang makan besar sebanyak itu, tapi nggak pernah gemuk tuh kan, yang kita nggak pernah, atau mungkin bisa kali ya olahraga diet, tapi tuh untuk makanan sebanyak itu mau kamu olahraga 2 jam mau diet juga harusnya tetap jadi lemak lah gitu ya. Nah, pertanyaannya dengan kalori sebanyak itu larinya kemana gitu kan? Terutama ya sekarang ini ya udah aku bilang tadi kan standar kecantikan ini banyak yang nggak make sense gitu kan. Banyak orang tuh yang terobsesi sama standar kecantikan dan mereka mencoba pola diet ketat misalnya gitu, olahraga ekstrim, dan akhirnya itu malah menekan nafsu makan mereka yang besar itu. Iya benar tuh. Nah mereka nafsu makannya gede besar itu, misalnya pengen mukbang, pengen binge eating dan lain sebagainya. Kemudian tapi harus tetap Tampil cantik, slim, kita Spanyol gitu, gimana kan? Tema telah disinggung ya oleh Kak Nanda nih, makan terus tuh sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu makan terus kok nggak gemuk. Jangan Cacingan. Oke, aku pernah baca artikel atau buku nih kak mengenai gangguan makan gitu atau yang disebut bulimia. Itu bener ada nggak sih kak derita bulimia zaman sekarang gitu? Oke, isu-isunya sih ya, rumor-rumornya ya, kayak yang aku bilang tadi, mereka ini influencer ini kok bisa nggak gemuk-gemuk gitu. Isu-isunya mereka dirumorkan memuntahkan kembali makanannya setelah makan sebanyak itu. Oh, Karena kan ya nggak bisa saja gitu, larinya kemana gitu kalori sebanyak itu, kalau enggak jadi gemuk gitu kan. Dah dimuntahkan kembali melalui mulut kayak ya menggunakan jari atau benda-benda yang disebut mulut sebagai perangsang gitu untuk muntah gitu kan. itu berarti luka ya pasti ya? Kalau dilakukan terus-menerus dengan frekuensi sering gitu, apalagi dengan durasi yang lebih lama, pasti bakal bikin tenggorokan lecet, kerongkongan lecet. Nah, karena yang tadi kita bahas bulimia nih, mungkin selain bulimia ada beberapa jenis gangguan makan yang lain. Karena kan bulimia sendiri itu gangguan makan sebenarnya. Mereka pengen makan banyak, tapi karena ke-pressure sama tekanan masyarakat dan stereotype kalau cantik itu gimana sih, jadi tuh
bikin mereka terpaksa makan banyak. Mereka tuh pengen makan banyak tapi tetap harus tampil cantik. Jadi itu yang bikin mereka harus melakukan yang namanya bulimia, makan banyak tapi harus muntahin kayak gitu. Ya, Kak Aca tadi sempat mention kalau misalnya ada gangguan makanan yang lain itu selain bulimia tuh kayak bilang tadi pola diet ekstrim sama olahraga ekstrim gitu kan. Banyak tuh yang sehari cuma minum air putih aja misalnya. Iya sih itu. Atau minum propok aja gitu. Ya sama kayak anak kos itu kan biasanya paginya proma, Ya siangnya Allah. mie instan, malamnya Mie gelas. mie gelas. Ya sampai ya gitu ya. Nah, berarti kan yang gangguan makan ini pasti ada kayak ngaruh ke psikologisnya nih Kak. Itu bener nggak sih Kak? Gimana pandangan Kakak? Iya, itu bikin kecanduan karena mereka bakal rasa oh enak dong aku bisa makan sebanyak ini tapi nggak jadi kalorinya kayak jadi lemak gitu kan. Iya. Tinggal dimuntahin aja, aku nggak akan gemuk dan itu akhirnya bikin kecanduan. Lama kelamaan dia akan merasa kecanduan, kemudian kalau misalnya dia makan banyak dan dia nggak muntahin dia akan merasa anxiety kayak kalau kata orang itu kan kata-katanya gengsi gitu kan, anxiety, cemas, depresi gitu kan. Aduh aku feeling guilty nih makan sebanyak ini nggak aku muntahin tadi karena nggak bisa gitu kan, nanti aku gemukan gitu dan ya akhirnya bikin mereka kecanduan, depresi dan anxiety gitu ya akhirnya. Kalau menurut kamu gimana dampak psikologisnya? Sebenarnya untuk dampak psikologis itu jarang diketahui masyarakat ya, karena kebanyakan nih ya Gen Z itu kan mereka cuma lihat depannya aja di sosial medianya aja. Nah jadi tuh kayak kebanyakan masyarakat menganggap oh nggak apa-apa makan banyak, padahal sebenarnya itu ada efek sampingnya yang dimana nggak banyak orang tahu kalau misalnya influencer itu makan tapi dimuntahkan. Mungkin itu salah satu apa ya, sisi gelap dari mukbang yang makan banyak tapi nggak kurus, karena sebenarnya itu nggak gemuk. iya nggak gemuk, sorry makan banyak tapi nggak gemuk. Jadi itu sebenarnya sisi gelap yang emang harusnya nih kita bahas supaya nggak diikutin sama teman-teman gitu. Teman-teman yang mungkin lagi nonton podcast kita mungkin sedang mengalami hal itu, jadi pengen ada apa ya, urgensi, aku pengen makan banyak tuh kayak influencer kok mereka bisa ya makan banyak tapi nggak gemuk, berarti aku juga bisa dong gitu. Tapi mereka nggak tahu dibalik itu kayak gimana. Berarti Kak, untuk kesehatannya untuk jangka panjang, jangka pendek itu ada nggak sih kalau udah menderita gitu? Oke, mungkin kalau dampak jangka pendek kamu aja yang jelasin. Oke, kamu jangan panjang ya. Panjang sampai maghrib. Gimana nih? Jangka pendek dulu. Oke, sebenarnya kalau untuk efek samping dari bulimia atau makan banyak, gangguan makan ini, kalau jangka pendeknya itu kan sebenarnya udah kita singgung nih tadi. Dengan karena kita kecanduan yang sering makan, kayak kita masukin tangan memuntahkan makanan yang telah kita makan, tentu secara tak langsung akan bikin asam lambung yang ada di dalam perut kita tuh belum sempat mencerna makanan, yang dimana makannya tuh jadi nggak ternutrisi dengan baik ya. Kalau dari secara kesehatannya otomatis nutrisi yang kita makan itu jadi nggak terpenuhi dan terbuang sia-sia. Selain itu, kalau untuk di kerongkongan, karena kita memuntahkan makanan secara paksa, hal itu tentu saja bikin kerongkongan kita terluka. Yang dimana kalau dilakukan terus-menerus akan terjadi radang tenggorokan atau penyakit yang mungkin membahayakan nyawa lainnya. Kerongkongan. Ya. Exactly. Kerongkongan ya guys ya. agak mirip dikit. Ya benar kata Kak Aca tadi, radang tenggorokan gara-gara asam lambung gitu kan. Oke, itu sampai ke kerongkongan. Kalau misalnya keluar lagi dari mulut itu kan udah otomatis kena gigi gitu kan. Kena gigi terus, dan asam lambungnya itu sifatnya kan korosif kan, mengikis tadi kan, dan akhirnya bikin kerongkongan radang, terus bikin gigi kita kalau lama-kelamaan di jangka panjangnya nih rapuh dan menguning. Karena dia terkikis oleh asam lambung. Terus itu juga dampak jangka panjangnya lagi, oke ini jangka pendek mungkin agak ya. Kalau misalnya kita kekurangan nutrisi, kita ngerasa kayak pusing, berkunang-kunang. Iya benar. Nggak sarapan aja pusing. Nah ya nggak sarapan pusing kan. Apalagi kalau makan terus dimuntahin sampai siang dimuntahin lagi, sampai malam dimuntahin lagi. Jadi lemes gitu kan. Lemes dan dampak jangka panjangnya adalah kalau cewek nih otomatis kalau kita kekurangan nutrisi, ibaratnya nih kamu kalau turun berat badan telat mens gak sih ngerasa? Iya, pasti ngaruh pola menstruasi dong. Iya, nah siklus menstruasi telat mens, bahkan ada sampai yang nggak mens sama sekali karena ya hormon tuh butuh nutrisi kan buat keluar kan, buat bekerja gitu kan. Kalau nggak ada nutrisi ya hormonnya terlambat dan akhirnya mereka nggak menstruasi, dan itu mempengaruhi kesuburan kamu. Kemungkinan ada nanti susah punya anak lah, apa malah merusak masa depan kan ya, tagline kita. Berarti banyak nih ya Kak efek samping yang diderita oleh penderita bulimia. Iya banget. Kayak kamu nurutin standar kecantikan, malah di masa depannya kamu nggak cantik karena kamu nggak teratur menstruasinya.
kamu nggak terhidrasi dengan baik, nutrisi nggak ada, ibaratnya kalau nggak ada nutrisi ya, gimana rambut kering gitu kan, nggak ada vitamin, nggak ada mineral, kulit juga kering, nggak ada vitamin, nggak ada mineral, jadi ya kamu nggak akan cantik di masa depannya kalau kayak gitu. Iya, biasanya kan cewek-cewek ini untuk transisi untuk cantik itu kan biasanya tuntutan dari lingkungan sekitar atau pacar gitu kan, harus kamu harus kurus, kamu harus nah, gimana nih Kak, ada nggak sih saran bagi cewek-cewek di sana kalau lagi mengalami kondisi seperti itu gitu karena tuntutan dari luar tadi? Karena udah cukup lancar banget nih ya. Iya. Ngomong-ngomong soal cantik ya, kita tuh sebenarnya cantik ya di mata orang itu. Serius, kita cantik di mata orang yang tepat karena kan sebenarnya setiap cowok tuh punya tipenya masing-masing. Iya benar. Ada yang suka yang cabi, ada yang suka yang langsing gitu. Kalau kamu tipe yang cabi dan kamu merasa sehat-sehat aja ya, kalau saya BB dan TB kamu tuh pas gitu kan ya, sesuai IMT lah kalau kata anak gizi ya, indeks massa tubuh gitu kan. Tapi pacar kamu bilang kamu harus kurus lagi, kamu harus langsung lagi, ya udah tinggalin. Gimana masalahnya? Aduh, saya nggak menjamin kesehatan. Iya, nggak menjamin kesehatan. Iya, masih banyak yang lain gitu kan, ikan di samudra masih banyak ya. Dia nggak sayang sama kamu kalau dia nyuruh kamu lebih kurus, apalagi sampai bikin kamu depresi. Iya, benar. Tinggalin aja immediately. Kan kalau kata orang itu masih banyak ikan di laut, ya bukan satu orang aja, yang nggak ada banyak. Cuma teri doang lah. Teri di samudra. Oke Kak, terima kasih buat Kak Tasya dan Kak Nanda telah membersamai saya dalam podcast kali ini. Nah intinya guys, kalian tuh cantik gitu. Kata orang sih, cantik itu nggak harus dari luar tapi harus dari dalam juga ya. Kata orang ya. Nah, mungkin podcast kita kali ini berakhir sampai sini, tapi besok kita akan kembali lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Mungkin itu saja podcast kita kali ini. See you!